Mari kita buka kitab suci kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membahas dari Kisah Rasul yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, sebab mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon kiranya Engkau boleh berkati pagi ini. Firman yang boleh diberitakan sungguh merupakan firman yang keluar dari mulut-Mu. Apa yang ada di dalam isi hati-Mu sesuai dengan kebenaran kitab suci-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh menerangi pikiran dan hati kami. Kami pun boleh dikaruniakan pengertian akan firman dan suatu hati yang diubahkan oleh firman secara terus-menerus. Sehingga firman yang diberitakan tidak sia-sia diberitakan, tetapi boleh tertanam dan membentuk hidup kami, karakter kami, dan memimpin langkah kaki kami. Kami mohon ya Bapa, apa yang disampaikan dari firman-Mu, dari mimbar-Mu ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi sesuatu yang terus-menerus menguduskan kehidupan kami. Kami berdoa juga kiranya hamba-Mu Engkau boleh pimpin dan sertai, dan berkati dan pakai untuk menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pak Robi, ini suara terlalu tajam enggak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat kepada pasal yang pertama, ayat yang ke-12, sebenarnya ini adalah satu kelanjutan dari pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11.
Nah, kalau kita lihat di dalam pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, di situ dikisahkan kalau Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan pada waktu dia bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia selama 40 hari terus-menerus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang ada di dalam ketakutan, ada di dalam keputusasaan, ada di dalam suatu persembunyian, karena mungkin dikejar-kejar dan dianggap sebagai seorang pemberontak seperti pemimpinnya, yaitu Yesus Kristus yang sudah disalibkan itu. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, apa yang Yesus lakukan, Yesus ternyata bukan hanya menguatkan iman mereka, tetapi juga menguatkan melalui mengajarkan kembali kepada mereka kalau dia hidup itu adalah sesuatu yang menggenapkan apa yang dinubuatkan Nabi di dalam perjanjian lama. Jadi selama 40 hari itu murid-murid belum memahami kebenaran kitab suci. Mereka pernah mendengar Yesus akan menderita. Mereka pernah mendengar Yesus akan disalibkan dan akan mengalami kematian. Tetapi mereka tidak paham kenapa Yesus harus mengalami itu. Dan mereka tidak percaya kalau hari ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Itu sebabnya di dalam 40 hari itu Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-murid. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dan inti atau isi dari kerajaan Allah itu, berita itu adalah berbicara tentang dia memang harus mati. Dia harus menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia adalah raja dari kerajaan itu. Selain daripada peristiwa itu, Alkitab juga mencatat di situ murid-murid itu punya satu kerinduan untuk melihat kerajaan Israel itu dipulihkan pada waktu itu juga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, itu bukan urusanmu. Kamu nggak perlu memikirkan hal itu. Tetapi yang mereka perlu lakukan adalah mereka harus menantikan Roh Kudus diberikan kepada mereka. Di mana? Di Yerusalem. Dan setelah berbicara tentang hal ini, maka dia kemudian terangkat ke sorga di hadapan dari murid-muridnya pada waktu itu. Dan murid-murid di situ bukan hanya sekedar 12 atau 11 orang atau 12 orang atau beberapa belas orang seperti itu. Tetapi ada banyak sekali orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Pasti paling tidak di atas 100 orang. Atau di dalam kitab Galatia ada 500 orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Nah saudara, kenapa Kristus harus naik di hadapan mereka? Kenapa Yesus tidak menghilang saja dari hadapan mereka? Ada film tentang Kristus yang pada waktu saya lihat ceritanya, mendadak di hari terakhir setelah dia berpesan untuk murid-muridnya pergi memberitakan Injil, dia mendadak hilang seperti mengalami satu ledakan dan dia tidak ada lagi di hadapan dari murid-muridnya. Saya percaya ini punya signifikansi teologis yang penting bagi kita, yang mau menyatakan bahwa Yesus Kristus sekarang tidak ada lagi di dalam dunia ini. Bahwa dia sekarang memang sungguh-sungguh terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahwa apa yang telah dia kerjakan di dalam dunia, yaitu penebusan bagi manusia berdosa, sekarang sudah diterima oleh Allah Bapa. Karena dia sendiri sekarang sudah tinggal bersama dengan Allah Bapa di sisi kanan Allah Bapa sampai dia datang kembali pada waktu dia menghakimi dunia ini. Dan itu membuat kita bisa percaya bahwa ketika Kristus bicara bahwa di dalam dia ada hidup yang kekal, di dalam dia ada pengampunan dosa, di dalam dia ada suatu penebusan, dan ada damai yang diberikan antara Allah yang suci dengan manusia yang suci, itu adalah suatu kebenaran. Karena Kristus sendiri ketika dia telah membawa dirinya sebagai korban yang hidup itu untuk dipersembahkan kepada Allah di atas kayu salib, korban persembahannya menjadi satu korban yang berkenan pada Allah, dan tanda perkenanan itu ditandai dengan dia diangkat dan duduk di sebelah sisi kanan Allah Bapa. Dan ini juga membuat kita bisa mempercaya satu hal, bahwa Kristus bangkit secara fisik. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa secara
fisik, yaitu Allah dan manusia itu. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama dalam wujud Allah 100% dan manusia 100%. Tapi bedanya adalah pada waktu dia terangkat, dia hanya disaksikan oleh murid-muridnya. Pada waktu dia datang untuk kedua kalinya nanti dengan cara yang sama dia terangkat ke sorga. Semua manusia di dalam dunia ini tanpa kecuali akan melihat kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia ini. Dan itu menyatakan seperti di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kalau semua lutut akan bertekuk di hadapan kaki Kristus dan mengakui kalau dia adalah Tuhan atas manusia ini. Beda dengan kita yang berhadapan dengan Kristus atau di dalam Kristus. Kita bukan hanya mengakui dia adalah Tuhan atas kehidupan kita, tetapi kita juga tahu dia adalah pembela kita di tata pengadilan Allah. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah mediator sehingga kita tidak harus berhadapan dengan dia yang adalah Tuhan sekaligus hakim yang adil atas hidup manusia. Tetapi orang-orang yang ada di luar Yesus Kristus itu adalah orang yang harus menghadapi Kristus sebagai Tuhan dan Raja atau hakim atas kehidupan mereka. Karena tidak ada yang menjadi pengantara untuk memperdamaikan dosa mereka di hadapan Allah yang suci itu. Jadi ini adalah sesuatu yang saya percaya akan memberi pengharapan bagi kita untuk menantikan kedatangan Kristus, untuk memiliki kekuatan menjalani kehidupan di dalam dunia ini walaupun ada satu penderitaan, kesulitan, ancaman atau bahaya dan bahkan ancaman terhadap nyawa kita ketika kita berjalan di dalam terang firman dari Yesus Kristus. Karena apa? Suatu hari Kristus akan datang. Suatu hari Kristus akan mengumumkan kalau kita adalah anak-anaknya atau kita adalah milik dia. Suatu hari dia akan menyatakan bahwa orang-orang yang menyulitkan anak-anak Tuhan, yang mengutuki anak-anak Tuhan, yang menganiaya anak-anak Tuhan, mereka akan menerima balasan yang setimpal dari Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang menarik dari perjanji yang Allah berikan kepada Abraham di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian. Saya pada waktu baca itu saya terus terang heran. Biasanya kita baca kan Tuhan yang memberkati. Lalu pada waktu Tuhan memberkati, dasarnya apa Tuhan memberkati kita? Mungkin kita akan berpikir, oh ketaatan kita yang membuat Tuhan memberkati kita. Kesetiaan kita yang membuat Tuhan memberkati kita. Tetapi anehnya adalah pada waktu kita sebagai anak Allah, kita hidup di dalam Kristus atau di dalam jalan Tuhan. Tuhan memang katakan, ketaatanmu membuat kamu ada di dalam berkat, ketidaktaatanmu ada di dalam membuat kamu ada di bawah kutukan dari Tuhan Allah. Saya bukan bicara tentang kematian kekal di situ, bukan hidup yang kekal ya. Tetapi orang-orang Kristen, umat Allah pun ketika berjalan di dalam dunia, dalam kondisi yang tidak taat, Tuhan bisa menghukum mereka. Bukan bicara mengenai kematian kekal. Dan kita bisa lihat itu di dalam Korintus, kita bisa lihat itu di dalam kehidupan Ananias dan Safira yang dihukum oleh Tuhan Allah pada waktu mereka membohongi Tuhan di hadapan Petrus dan di hadapan semua jemaat. Nah, orang percaya ketika berjalan di dalam ketaatan diberkati. Orang percaya ketika berjalan di dalam ketidaktaatan akan menerima hukuman dari Tuhan Allah atau yang kita seringkali sebut didikan dari Tuhan Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Apakah mereka bisa diberkati oleh Tuhan? Jawabnya bisa. Lalu persyaratan mereka untuk diberkati oleh Tuhan seperti apa? Ini bukan bicara hidup kekal lagi ya. Tetapi kehidupan yang mungkin ada di dalam kondisi yang berkecukupan, ada di dalam kondisi yang baik, ada yang dalam pemeliharaan yang mungkin kita nilai dari kacamata manusia, itu berarti dia ada diberkati oleh Tuhan Allah. Syaratnya apa? Tuhan berkata kepada Abraham, kalau mereka memberkati engkau, mereka akan diberkati. Kalau mereka mengutuki engkau, mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang dijadikan syarat itu.
Bagaimana mereka memperlakukan umat Tuhan, itu menentukan nasib mereka di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang saya pikir bukan sesuatu yang bisa kita sombongkan atau kita menjadi tinggi hati lalu kita mulai menghina orang yang ada di luar situ. Tetapi kita harus berpikir baik-baik. Itu berarti Tuhan mau memakai kita untuk satu tujuan yang seharusnya mendatangkan berkat bagi orang-orang di dalam dunia ini. Bukan untuk mendatangkan kutukan bagi diri mereka. Tetapi kalau mereka memperlakukan anak-anak Tuhan dengan kejam, dengan tidak sewajarnya, sudah ada hukuman yang menantikan diri mereka. Saudara bisa lihat itu di dalam kitab Zakaria. Di situ dikatakan, karena aku murka sedikit saja, maka sudah terjadi satu kejahatan yang besar. Maksudnya adalah karena aku murka sedikit saja kepada umatku yang berdosa itu, maka bangsa lain yang aku pakai untuk menghukum mereka itu melakukan kejahatan melampaui atau melakukan satu tindakan penghukuman melampaui batas yang aku ingin berikan kepada umatku itu. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan itu, ingat, ada palu tukang besi yang akan menghancurkan tanduk-tanduk atau kekuasaan mereka, otoritas mereka, atau diri mereka di dalam dunia ini. Itu adalah satu janji Tuhan bagi diri kita ya. Nah sekarang kita lihat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ada satu hal yang kita bisa lihat, ternyata murid-muridnya itu memiliki sikap hati yang taat kepada Tuhan dengan sangat setia. Mereka mengikuti apa yang Tuhan berikan atau perintah Tuhan kepada diri mereka. Pada waktu Yesus Kristus telah naik ke atas sorga, pada waktu malaikat berkata kepada diri mereka, kenapa kamu masih di sini? Yesus yang sudah terangkat itu akan datang kembali. Ayo silakan pergi, silakan pulang kembali. Mereka tidak pulang ke Galilea, mereka tidak pulang ke rumah mereka, mereka tidak pulang ke tempat pekerjaan mereka seperti pada waktu mereka melihat Yesus Kristus mati disalibkan. Mereka pergi kembali ke dalam profesi mereka semula dan kemudian bekerja seperti sebelumnya. Tetapi pada waktu itu mereka mentaati apa yang Kristus katakan, yaitu pergi ke Yerusalem dan tinggal di situ. Sampai kapan? Enggak tahu. Kita yang sekarang sudah memiliki kitab suci yang lengkap, kita tahu bahwa itu adalah berapa hari kemudian? Pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan. Atau hari ke-50. Di situ mereka harus menerima Roh Kudus di situ. Tetapi saudara, mereka nggak tahu hal itu. Yang mereka harus lakukan apa? Taat. Taat apa? Untuk tunggu. Sampai kapan? Nggak tahu. Pokoknya tunggu. Boleh nggak pergi melayani Tuhan, memberitakan Injil? Belum waktunya. Tunggu. Apalagi yang harus dilakukan? Boleh nggak kami kembali bekerja? Tidak. Harus tunggu. Sampai kapan? Nggak tahu berapa lama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi murid-murid itu melakukan hal itu. Saya percaya hal yang paling sulit untuk kita lakukan sebagai orang percaya adalah apa? Menunggu. Menunggu waktu dari Tuhan. Karena kita seringkali berpikir bahwa waktu kita itu lebih tepat. Pertolongan yang kita pikirkan harus tiba pada tanggal itu, jam itu adalah yang paling tepat, paling benar, paling bijaksana. Sekarang kalau saya punya rencana, maka saya harus menjalankan rencana itu secepat mungkin. Itu adalah yang paling baik. Tetapi Tuhan di sini berkata, tidak, kamu harus tunggu. Tunggu, kenapa? Karena di dalam pemikiran Tuhan dan rencana Tuhan atau hikmat Tuhan, menunggu itu adalah lebih baik daripada kalau kita terburu-buru. Dan ini adalah kebenaran ini banyak sekali ya diberitakan di dalam kitab suci. Saudara bisa melihat dari kelahiran Kristus sendiri. Berapa lama orang percaya itu harus menantikan sampai Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini?
Saya percaya itu lamanya minta ampun ya. Mungkin 5.000-an tahun lebih mereka harus menantikan Kristus lahir ke dalam dunia ini. Setelah Yesus makin mendekati hari kelahirannya, Nabi terakhir berbicara kalau Yesus akan lahir ke dalam dunia ini. Itu pun mereka harus nantikan 400 tahun lagi untuk Yesus lahir ke dalam dunia ini. Di dalam Galatia ada dikatakan bahwa Yesus lahir itu sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Tetapi di dalam kehidupan orang Israel mereka selalu bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Engkau akan datang dan Engkau akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang berjahat dan Engkau akan menyatakan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Selain itu saudara juga boleh lihat misalnya di dalam peristiwa ketika suatu hari Yesus Kristus sedang melayani, datang seorang kepala rumah ibadat kepada Yesus Kristus yang berkata kepada Yesus Kristus, Yesus atau Guru, tolong datang ke rumah saya, anak saya sedang sekarat, dia mau mati, tolong datang untuk sembuhkan dia. Lalu Yesus setuju dengan permintaan itu, dia berjalan, dan ketika dia berjalan ternyata banyak orang yang ada di sekitarnya. Lalu tiba-tiba dia berhenti di tengah perjalanan itu dan dia berkata sambil menoleh kiri kanan, mungkin ke belakang, siapa yang sudah sentuh aku? Saudara, kalau kita yang jadi bapaknya itu ya, anak itu, kita akan pikir gimana? Ini Yesus kok lambat-lambat ya? Tahu nggak, anak saya itu sekarat. Harusnya ada polisi yang membuka jalan supaya Yesus pergi secepat mungkin ke tempat itu. Saya paling senang kalau jalan di tempat ramai ada polisi lewat atau ambulan lewat di depan saya dengan bunyi tuit-tuit kayak gitu. Itu kesempatan saya kejar waktu kayak gitu ya di belakang mereka. Kita ingin jalan yang secepatnya, nggak ada hambatan sama sekali. Tetapi pada waktu itu Yesus berhenti. Saya nggak tahu berapa lama dia berhenti. Tetapi yang pasti adalah sampai perempuan yang menyentuh kepada jubahnya itu mengaku di hadapan Yesus dan di hadapan semua orang, kalau akulah orang yang sudah menyentuh engkau. Dan aku ketika menyentuh, aku mengalami kesembuhan dari penyakit pendarahan itu. Dan lamanya waktu itu yang pasti adalah cukup untuk membuat anak pemimpin rumah ibadah itu mati. Saudara, kalau kita jadi bapak dari orang itu, anak itu, mungkin kita kecewa kan? Tuhan, kenapa engkau berlambat-lambat menolong? Kenapa engkau tidak segera? Kenapa engkau mengalihkan konsentrasimu dari saya, dari keluarga saya kepada orang lain? Kenapa engkau masih sempat-sempatnya mengurusi urusan orang lain yang sebenarnya kalau perempuan itu bisa nanti saja setelah sembuhkan anak saya, dia bisa engkau hampiri untuk sembuhkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia justru stop, berhenti, lalu dia tanya siapa yang menyentuh saya. Ketika orang itu keluar, baru dia ngomong, dosamu sudah diampuni. Pulanglah engkau dengan selamat. Lalu pada waktu dia sudah bicara seperti itu, datanglah orang utusan dari kepala rumah ibadat itu berkata, sudah engkau gak usah susahkan Yesus Kristus, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus tetap berkata, percaya saja. Jangan takut, jangan khawatir, anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, realitanya bagaimana? Tuhan telat enggak? Telat enggak? Telat. Kita pikir telat. Kacamata Tuhan telat enggak? Enggak. Itu Tuhan kita. Dia enggak pernah telat di dalam menjalankan rencananya. Dan selalu tepat pada waktunya. Contoh yang kedua adalah pada peristiwa Zakheus. Bukan Zakheus ya. Iya Zakheus ya. Bukan, Zakaria ya. Sorry, yang mati itu siapa namanya? Lazarus. Sorry. Pada waktu Lazarus itu sakit keras. Lalu Maria dan Marta mengutus orang untuk memanggil Yesus datang. Di situ Yesus berkata, ayo kita putar lagi. Jangan langsung pergi ke sana. Sampai setelah si Lazarus itu mengalami kematian, baru Yesus berkata, ayo kita pergi ke tempat Maria dan Marta. Nah pada waktu mereka sampai di situ, kalimat yang keluar dari mulut Maria dan Marta apa? Guru,
Tuhan, seandainya kamu datang 1 hari saja, atau mungkin kamu datang 4 hari yang lalu, maka Lazarus tidak akan mati. Tapi sekarang dia sudah mati. Walaupun Yesus berkata, kamu percaya tidak bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup? Mereka bilang, saya percaya, tetapi mereka tidak percaya hari itu kebangkitan dan hidup itu terjadi. Dan Tuhan meminta kubur Lazarus itu dibongkar, lalu di situ Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena di dalam keterbatasan kita mungkin dan di dalam fokus hidup kita yang sering kali melihat kepada diri kita dan sikap kita yang selalu ingin menjadi seperti Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa waktu kita yang paling baik, kendali kita atas kehidupan dan semua yang kita jalani dalam kehidupan kita itu yang paling tepat dan paling bijaksana. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dan pada waktu Tuhan tidak seperti itu, maka kita kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Padahal Dia tidak seperti itu. Ada satu prinsip yang penting yang Bapak Ibu Saudara harus pegang baik-baik. Yaitu jangan menafsirkan kasih Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alami. Tetapi tafsirkanlah keadaan yang kita alami berdasarkan kasih Tuhan. Saya ulangi ya. Jangan tafsirkan kasih Tuhan terhadap diri kita berdasarkan keadaan yang kita alami. Tetapi tafsirkanlah keadaan yang kita alami berdasarkan kasih Tuhan atas hidup kita. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kita menafsirkan kasih Tuhan berdasarkan keadaan, mungkin kita akan berkata seperti kepala rumah ibadat itu, Tuhan gak mengasihi saya. Tuhan lebih mengasihi perempuan itu. Ini kurang ajar ya perempuan itu. Kalau andai kata dia tidak mencegah, maka anak saya bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat keadaan itu berdasarkan kasih Tuhan, maka kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidupan kita, ada sesuatu yang baik dari Tuhan yang akan terjadi di dalamnya. Saudara, ini hal yang sangat penting sekali. Cuma beda kayaknya permainan kata. Tetapi itu membuat cara pandang kita bertolak belakang sekali. Dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam satu dosa yang lebih dalam, satu kekecewaan dan sikap yang kemudian mungkin meninggalkan Tuhan dan tidak bisa mengampuni. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Waktunya selalu tepat. Kita suka ngomong kayak gitu ya. Tapi realitanya sulit ya. Tapi saya kasih tahu satu hal lagi. Kenapa kita bisa bilang Tuhan tidak pernah salah? Waktunya selalu tepat. Dan kita boleh percaya kepada Dia. Karena Dia punya kuasa untuk menjadikan yang telat itu tepat waktu. Yang tidak mungkin itu terjadi. Bagi kita anak rumah ibadat itu telat, gak ada pengharapan lagi. Tetapi bagi Tuhan, masa gak ada pengharapan? Saya hidup dan kebangkitan kok. Saya mau hidupin dia setelah 5 hari kemudian gak masalah kok. Lazarus juga seperti itu kan. Setelah 4 hari kemudian dia bangkitkan. Karena dia punya kuasa itu dan setiap kali waktu Tuhan itu terjadi, saudara harus lihat, disitulah kemuliaan bagi nama Tuhan itu makin jelas dinyatakan. Jadi pada waktu kita menjalani hidup, saya mau tanya, kita punya kerinduan yang besar tidak untuk melihat nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita? Punya enggak? Halo? Sulit ya? Karena kalimat berikutnya adalah belajarlah bersabar menantikan Tuhan gitu ya. Waktu Tuhan. Kalau kita ingin Tuhan punya nama makin dipermuliakan dalam hidup kita, belajar menantikan Tuhan. Belajar menikmati jalan yang Tuhan taruh untuk kita lalui di dalam kehidupan kita. Walaupun itu sepertinya membuat kita ada di dalam kesulitan, membuat sepertinya kita terhimpit, membuat kita ada di dalam krisis, membuat kita sepertinya putus asa di situ. Tapi kalau kita tetap melihat kepada Kristus, berjalan dengan sekuat tenaga kita atau sisa-sisa kekuatan kita karena kita beriman kepada Kristus, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, engkau akan memiliki kehidupan yang lebih mempermuliakan Tuhan
setelah melewati proses itu, dan engkau akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena engkau akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan lebih besar lagi. Ini yang saya katakan di awal tadi. Pada waktu kita melihat perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, kita seringkali berpikir jalan pintas yang paling cepat seperti apa. Jalan yang paling baik yang tidak menyulitkan diri kita itu bagaimana. Dan itu adalah pilihan yang harus kita jalani. Salah enggak? Enggak salah. Boleh saja kita memilih jalan yang baik, jalan yang pintas, yang jalan yang enggak perlu terlalu ada banyak kesulitan. Dan memang Tuhan tidak menghendaki kita mengalami kesulitan dan hidup di dalam penderitaan. Tetapi saudara, di dalam bijaksana Tuhan, kadang-kadang Tuhan akan memutar jalan kita itu, sehingga kita tidak mencapai jalan yang paling cepat, yang paling singkat itu. Tetapi kita harus berbolak-balik, mutar mungkin, bahkan maju mundur dalam hidup kita, mengalami begitu banyak benturan. Tapi itulah jalan Tuhan yang paling bijaksana, paling baik, paling tepat untuk diri kita. Dan di balik itu ada kuasa Tuhan yang kita bisa pegang dan percaya, yang mampu mengubah keadaan yang tidak baik itu, yang sepertinya ada di dalam kutukan itu, menjadi bertolak belakang 180 derajat. Itu Tuhan kita. Jadi di sini kita bisa lihat pada waktu murid-murid itu ditinggalkan oleh Kristus, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka naik ke ruang atas itu, yaitu tempat yang ditafsirkan mungkin tempat di mana Yesus Kristus bersama murid-muridnya biasa berkumpul di situ atau makan Paskah di situ. Nah, mereka tunggu di situ, tunggu sampai kapan Roh Kudus diberikan bagi diri mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu benar tidak? Saya percaya itu adalah benar sekali. Kalau andai kata mereka langsung pergi tanpa menunggu Roh Kudus diberikan, mereka pasti tidak punya kuasa dari Tuhan yang menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Dan pelayanan mereka menjadi sesuatu pelayanan yang akan sulit sekali, karena mereka akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai dan menolong untuk mengkonfirmasi bahwa berita yang mereka kabarkan tentang Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Tapi setelah mereka menunggu Roh Kudus diberikan bagi diri mereka, maka di situ mereka bisa bangkit. Dan ketika Petrus khotbah pertama kali, 3.000 orang langsung mengalami pertobatan. Bukan karena Petrusnya hebat, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan dari Rasul Petrus itu. Jadi ketaatan, saudara, saya percaya ketika kita ada di dalam keadaan titik rendah hidup kita, disitulah ujian ketaatan kita itu lebih nyata. Iman kita itu lebih terlihat, apakah kita percaya kepada Kristus atau tidak. Dan murid-murid belajar untuk menantikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, atau janji Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau Tuhan tidak janji, gak usah dinantikan ya. Tapi kalau Tuhan janji, nantikan itu dengan sesungguhnya sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita melihat ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ini ya. Ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kalau Bapak Ibu baca bagian ini, ada hal yang aneh enggak? Biasa kayaknya ya. Alkitab biasa mencatat orang itu berdua-dua murid Yesus Kristus. Tapi coba bandingkan dengan Matius pasal yang ke-10. Coba buka Matius pasal 10 ya. Saya bacakan ya. Bapak Ibu lihat Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 tadi ya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka
untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon Petrus dan Andreas. Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 ngomong Simon Petrus dan Yohanes. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes. Yang kedua adalah Yakobus dan Andreas. Yang ketiga adalah Filipus dan Bartolomeus. Di situ Bartolomeus dan Filipus dan Thomas. Lalu Thomas dan Matius pemungut cukai. Bartolomeus dan Matius. Lalu Thomas dan Yakobus anak Alfius dan Tadeus. Di situ adalah Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ada perbedaan enggak? Ada ya. Pasangannya berganti. Pentingnya apa? Saudara, saya percaya pada waktu mereka pertama kali dipanggil oleh Tuhan, mereka melihat bahwa saudara mereka orang yang menjadi teman dekat mereka itu adalah, bagi Simon itu Andreas, bagi Yakobus itu adalah Yakobus. Dan mereka masing-masing berusaha untuk mendirikan nama mereka sendiri dan kuasa mereka sendiri. Penerimaan Tuhan atas diri mereka tanpa mempedulikan rasul yang lain. Contohnya pada waktu Yesus Kristus berjalan menuju ke Yerusalem untuk disalibkan, Yakobus dan Yohanes menggunakan relasi persaudaraan mamanya mereka dengan mama Yesus Kristus untuk mendapatkan jabatan. Mereka bilang, Yesus, tolong dong kasih anak saya posisi yang baik. Posisi yang mana? Di sisi kirimu dan di sisi kananmu, atau kanan dan kirimu. Lalu pada waktu murid-murid yang lain dengar itu, waduh, mereka langsung ngomong, kita terlambat, kita didahului oleh Yakobus dan Yohanes. Sialan mungkin mereka ini ya. Apalagi mereka punya relasi yang lebih dekat dengan Yesus Kristus. Mamanya saudara sepupuan dengan Yesus Kristus. Waduh, kita nggak punya suara sama sekali, nggak punya kesempatan sama sekali kayak gitu. Tapi di situ Yesus justru berkata bahwa siapa yang bisa meminum cawan? Menjadi murid pengikut Kristus itu bukan bicara tentang otoritas dan kekuasaan dan posisi, tetapi orang yang bisa melayani orang lain itu adalah orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa lihat ada satu perbedaan yang kontras sekali dari orang-orang ini. Yakobus itu adalah orang yang penuh dengan api. Begitu juga dengan Yohanes. Kalau saudara lihat misalnya si Simon orang Zelot itu, ini adalah orang yang hidupnya itu penuh dengan kekerasan juga. Tetapi beda mungkin dengan Yakobus dan Yohanes yang penuh dengan emosi kemarahan. Tetapi bagi Simon orang Zelot, tiap kali hidup bertemu dengan pemungut cukai, biasanya mereka bunuh pemungut cukai. Karena bagi mereka, pemungut cukai itu adalah pengkhianat bagi bangsa. Pengkhianat bagi orang Israel. Karena mereka berpihak kepada orang Romawi. Tapi saudara, menariknya adalah mulai daripada waktu kebangkitan Kristus, mereka berganti pasangan. Itu berarti mereka belajar mulai mengasihi orang yang berbeda yang sebelumnya mereka kasihi. Simon belajar mulai mengasihi Yohanes, Petrus ya. Yakobus mulai belajar mengasihi Andreas. Filipus mulai belajar mengasihi Thomas. Bartolomeus mulai belajar mengasihi Matius. Yakobus mulai belajar mengasihi Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus itu. Dan saya percaya ini adalah satu tanda pertobatan di dalam kehidupan mereka ya. Sebagai orang yang mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup mereka. Ada kuasa yang kebangkitan yang mengubah hidup mereka dari seorang yang lebih mementingkan diri, yang melayani diri dan keluarga, mungkin mulai melayani orang lain dan belajar mulai mengasihi orang lain di dalam kehidupan mereka. Dan kalau saudara lihat di dalam surat Kolose, saudara boleh buka Kolose pasal yang pertama ya. Kolose pasal yang pertama,
ayat yang ke-3, mulai dari situ ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, apa yang mendorong Paulus mengucap syukur kepada Tuhan? Yaitu iman. Iman mereka kepada Kristus. Apa bukti mereka beriman? Di sini Paulus tidak berkata karena engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Tetapi Paulus berkata karena kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Jadi pada waktu mereka melihat kepada apa yang Tuhan berikan pada mereka di dalam sorga. Mereka melihat pada kedatangan Kristus dan suatu kehidupan yang dipersatukan dengan Kristus suatu hari nanti. Itu membuat mereka bisa belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bukan orang yang tidak dikenal, tetapi orang yang dikenal. Bukan keluarga kita, tetapi orang yang kita kenal sebagai saudara seiman kita. Oke sih keluarga harus begitu ya. Nanti jangan ngomong kalau saya dibenci oleh keluarga, saya mengasihi orang gereja itu lebih rohani daripada orang yang mengasihi keluarga. Enggak seperti itu. Tapi saya percaya semua orang yang mengasihi Kristus dan menjadikan Kristus utama dalam hidup dia akan belajar mengasihi keluarganya walaupun korban nyawa. Orang yang mengasihi Kristus dan menempatkan Kristus di posisi yang utama, dia akan belajar mengasihi orang di luar dari keluarganya. Orang yang mengasihi Kristus di tempat yang utama, dia tidak akan eksklusif di dalam pertemanan mereka hanya dengan orang-orang tertentu saja di dalam gereja. Tetapi dia akan belajar mengasihi orang lain yang bagi mereka tidak cocok mungkin. Bagi mereka melukai mungkin. Tapi mereka belajar mengasihi orang itu. Karena itu menjadi satu tanda dari seorang yang mengalami transformasi karena kebangkitan Kristus di dalam hidup mereka. Atau orang yang memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen itu, para rasul itu, mereka belajar untuk menantikan waktu Tuhan pertama. Yang kedua adalah mereka mulai belajar mengasihi orang-orang yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai penghambat mereka untuk mengajar ambisi pribadi mereka. Tetapi mereka mulai belajar mengasihi dan melayani orang-orang yang berbeda dengan diri mereka yang dulunya adalah seorang saingan terhadap jalannya ini ya. Jalannya apa istilahnya ya? Jalannya karir pribadi mereka ya. Lalu yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga apa? Selama masa penantian itu, mereka menjadi seorang yang bertekun di dalam doa. Sehati di dalam berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya pikir ini adalah satu kontra yang bertolak belakang sebelum Yesus bangkit dari kematian. Memang para murid itu pernah datang kepada Yesus Kristus dan bertanya, "Guru, itu Yohanes Pembaptis ngajarin murid-muridnya untuk berdoa loh. Kok kami mengikut engkau selama ini engkau tidak mengajarkan kami cara berdoa? Tolong dong ajarkan kami cara berdoa." Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan seterusnya kayak gitu. Tapi saudara, bagaimana pada waktu mereka yang ada di dalam kondisi yang seharusnya tekun berdoa? Mereka berdoa tidak. Alkitab bilang pada waktu Yesus di Taman Getsemani, pada waktu iman mereka sebentar lagi akan diuji. Pada waktu Yesus Kristus sebentar lagi akan ditangkap. Dan Yesus meminta mereka, tolong doa bersama-sama dengan saya. Tolong doa supaya imanmu dikuatkan. Engkau bisa melewati pencobaan yang sebentar lagi akan engkau alami itu. Kitab suci mencatat mereka tidur.
Mereka lebih memilih memuaskan tubuh mereka atau mengistirahatkan tubuh mereka yang lelah daripada berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, itu diulang sampai 3 kali. Tetapi pada waktu mereka sudah mengalami kebangkitan Kristus, saya percaya ini ada satu perubahan yang terjadi. Istilah doa di sini, di dalam bahasa aslinya, itu adalah sebuah permohonan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan ketekunan di hadapan Tuhan. Berarti mereka adalah orang yang terus-menerus berdoa. Sampai kapan? Sampai hari di mana Tuhan janjikan Roh Kudus diberikan itu diberikan. Dan bahkan setelah itu pun diberikan, Alkitab terus mencatat bahwa mereka hidup di dalam doa kepada Tuhan. Jadi mereka mulai mengalami satu perubahan gaya hidup. Yang saya percaya juga mungkin kalau di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru semasa Kristus hidup, mungkin doa tetap doa seperti itu, tapi doa mereka adalah sebuah doa yang lebih kepada satu tuntutan keagamaan. Tetapi di sini mereka mulai mendoakan apa? Memang tidak dikatakan di sini, tetapi mungkin kita bisa berkata mereka mulai mendoakan janji kedatangan kerajaan Allah. Mereka mungkin mendoakan berkenaan dengan kapan Roh Kudus itu dicurahkan. Walaupun ada yang mengatakan di sini tidak dikatakan mereka meminta Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi ada juga yang menafsirkan mereka kemungkinan berdoa untuk meminta Tuhan memberikan Roh Kudus seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada diri mereka. Itu menjadi doa yang mereka naikkan. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ketika kita berdoa, ini sebenarnya satu tafsiran, tetapi tafsiran ini saya percaya benar ya. Karena Alkitab bagian-bagian yang lain mengajarkan prinsip itu. Pada waktu kita berdoa dan tekun berdoa, kita harus tekun di dalam permohonan yang seperti apa? Yaitu meminta janji Tuhan. Mendoakan firman Tuhan. Itu kita boleh bertekun. Saudara bisa lihat itu di dalam kehidupan siapa? Daud. Raja Daud pada waktu dijanjikan kalau keturunannya akan duduk di atas tahta sampai selama-lamanya. Daud langsung berdoa, Tuhan saya minta janjimu itu digenapi. Pada waktu Elia dikatakan kasih tahu Ahab sebentar lagi akan turun hujan. Elia setelah memberitahu Ahab dia naik ke atas bukit, dia doa sampai dia lihat awan hitam ada di langit. Karena Tuhan sudah janji. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah janji kita boleh ngotot minta. Tapi kalau Tuhan tidak pernah janjikan, ya jangan ngotot minta lah ya. Tetapi buka diri kita untuk melihat Tuhan bekerja yang mungkin bisa berbeda dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi saya percaya satu hal. Kalau ada satu kecondongan di dalam diri kita, dorongan di dalam diri kita untuk berdoa atau mendoakan sesuatu. Selama itu tidak berkaitan dengan kepentingan diri kita, mungkin untuk satu keegoisan diri kita di situ. Tuhan akan menjawabnya. Tetapi cara Tuhan menjawab itu mungkin berbeda dari yang kita harapkan. Contohnya di mana? Yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka datang kepada Yesus Kristus berdoa kan, Tuhan tolong taruh kami di sisi kanan dan kirimu. Pikiran mereka adalah Yesus duduk sebagai raja, Yakobus di sisi kanannya, mungkin perdana menteri kanan, perdana menteri di kiri kayak gitu. Lalu mereka punya dihormati oleh semua orang. Tetapi di dalam pemikiran Bapa bagaimana? Mereka jadi sisi kanan dan kiri Yesus Kristus enggak? Banyak orang menafsirkan mereka tetap di dalam sisi kanan dan kiri Yesus Kristus dari kematian mereka. Yakobus menjadi martir yang pertama dan Yohanes menjadi rasul terakhir yang mengalami kematian. Saudara, apa yang kita minta ada di dalam hati kita. Mungkin itu sesuatu yang ditanamkan Tuhan. Dorongan yang kita harus mintakan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah menjanjikan secara jelas di dalam firman-Nya tentang satu prinsip atau yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita, maka saudara harus beri peluang kepada Tuhan untuk bekerja. Dan saudara tidak pernah boleh mendikte Tuhan
berdasarkan iman yang saudara miliki. Saya ambil contoh ya. Orang seringkali bicara, kalau engkau doa dengan iman, maka sakitmu disembuhkan kan. Contohnya sederhana ya. Kita ngomong salah kan. Salahnya karena apa? Karena Tuhan gak pernah janjikan itu. Tetapi sebenarnya pengajaran itu sendiri menyangkali realita fakta yang ada di depan mata mereka. Yang kita bisa katakan mereka salah. Kalau andai kata mereka berkata bahwa doa dengan iman itu membuat Tuhan menjawab mereka. Kalau mereka sakit, mereka dengan iman berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Coba tanya, coba lihat. Mereka yang mengajarkan itu mati enggak? Mati di usia berapa? Kalau mereka punya pengajaran itu benar, harusnya mereka enggak mengalami sakit yang membawa kematian kan? Siapa yang enggak beriman sih doa kepada Tuhan kalau mereka ada di dalam kondisi sakit yang ingin mengalami kesembuhan? Tapi realitanya mereka enggak sembuh. Jadi saudara, pada waktu kita tidak memiliki janji Tuhan, jangan paksa Tuhan. Tetapi justru pada waktu kita tidak memaksa Tuhan, kita membuka peluang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dan kita menantikan Tuhan bekerja, itulah suatu cara hidup yang menyatakan kalau kita beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya, kalau Tuhan tidak izinkan saya keluar dari kesulitan ini, itu adalah yang baik yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan ingin saya mati saat ini, itu adalah yang paling baik yang Tuhan maksudkan, kehendaki. Kalau Tuhan ingin kita punya umur yang panjang, itu juga adalah yang baik dari Tuhan. Kalau Dia ingin kita mengalami sakit dalam waktu yang panjang, gak sembuh-sembuh, itu juga adalah sesuatu yang ada di dalam bijaksana Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita belajar untuk menerima realita itu dan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Tadi saya bilang apa? Jangan tafsirkan kasih Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alami. Tetapi tafsirkanlah keadaan itu berdasarkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, mereka bersatu di dalam doa. Mereka bersatu di dalam menantikan suatu pengharapan yang Tuhan janjikan. Mereka mendoakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Saya percaya itu adalah satu teladan yang baik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk diri kita. Saudara, kita sering kali di dalam kondisi, kalau baca ini mungkin kita bisa lihat dari perspektif ini juga ya. Mereka adalah orang yang ada di dalam kondisi yang mau melayani nggak bisa melayani. Karena Tuhan belum beri kesempatan itu untuk melayani. Kita juga mungkin ada di dalam kondisi ingin melayani tapi bingung. Kita mau melayani apa saat ini? Pada waktu itu kita alami, kita harus bersikap seperti apa? Tunggu sampai pelayanan itu diberikan, baru kita melayani. Atau di tengah-tengah itu kita terus mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan cara mempersiapkan diri bagaimana? Yaitu dengan belajar bersabar menantikan Tuhan, belajar mengasihi orang yang ada di sekitar kita, yang berbeda dengan diri kita, belajar untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Itu yang harusnya kita terapkan di dalam hidup kita selama di dalam masa penantian itu. Ada hal lain yang kita bisa lihat juga. Mungkin waktu kita sudah mendesak atau mau dilanjutkan. Saya selalu dikomplain kalau habis khotbah kepanjangan terus waktunya. Kita lanjutkan sedikit aja ya. Sayang. Yang keempat adalah belajar firman. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat 15. Saudara tahu tidak? Kalau kita baca ayat 15 sampai ayat 16, 17 sampai 20 itu ya. 20 ya sampai ayat 20. Dan kita bandingkan dengan Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kayak. Matius, Markus, ya Lukas dan Yohanes. Maka ada hal yang beda loh. Saudara perhatikan di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, setiap kali Petrus mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu,
Pernah nggak ada rujukan firman-Nya di situ? Nggak ada kan? Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian dan dia mulai diajarkan tentang kerajaan Allah, di situ dia mulai sadar satu hal mungkin, selama ini apa yang kami pikirkan tentang Kristus, tentang kerajaannya itu salah. Dan Yesus sudah bukakan semua kebenaran tentang dirinya itu di dalam perjanjian lama. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan selama penantian itu? Ya belajar firman. Dan dari mana mereka belajar? Mungkin dari ayat-ayat di mana Tuhan tunjukkan kepada mereka berkenaan tentang Mesias dan kerajaan Allah. Saudara boleh buka di dalam Lukas ya. Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang ke-27. Setelah Yesus bangkit, ini dia menampakkan diri kepada murid yang berjalan ke Emmaus. Ia menjelaskan, ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu saudara boleh bandingkan dengan ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi selama 40 hari itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Membawa murid melihat ke dalam perjanjian lama yang berbicara tentang Mesias. Dan saya percaya itu mendorong Petrus dan 11 rasul yang lain dan juga 120 orang yang menantikan dan berdoa bersama dengan mereka mulai menggali satu persatu dari ayat-ayat itu. Dan pada waktu mereka menggali ayat-ayat yang berbicara tentang Kristus, mereka menemukan ayat yang terdapat di dalam Mazmur. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-20 itu di bagian bawah referensinya merujuk kepada dua Mazmur. Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat yang ke-8. Mereka lihat, oh ternyata memang Yesus harus disalibkan. Dan yang menyalibkan adalah orang yang dekat dengan Yesus. Artinya apa ya saudara? Yudas itu seorang yang ada di dalam rencana Tuhan tidak menyerahkan Yesus Kristus. Jawabannya benar sekali. Tetapi dia juga bertanggung jawab tidak di dalam keputusan yang dia ambil untuk menjual Yesus Kristus dan menyalibkan Kristus. Jawabnya juga benar sekali. Dan ini yang tadi saya bilang di awal ketika saya bicara masalah pandemi. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan yang tidak menyerahkan semua nasib hidup kita hanya ke dalam tangan kita untuk memutuskan. Kalau baik kita bersyukur. Kalau salah, celakalah kita. Tetapi semua yang kita putuskan itu tidak pernah lepas daripada kehendak Tuhan. Kalau Yudas itu adalah sisi negatifnya. Yang dia putuskan itu melawan Tuhan. Dan bahkan Lukas berkata, yang melawan Tuhan sekalipun itu tidak pernah lari daripada kehendak Tuhan. Kita nggak bisa bilang ini sebagai suatu kebetulan. Tetapi ini adalah sebuah realita, fakta yang sudah dikatakan jauh hari sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Ini Daud bicara itu, berarti kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus Kristus ditolak, lalu dijual oleh orang yang dekat kepada dia. Dan akhirnya orang itu bunuh diri, dan tempat di mana dia bunuh diri itu menjadi tempat di mana dia dikuburkan di situ. Itu semua sudah dicatat di dalam kitab suci. Saudara, itu Tuhan kita. Dia punya kuasa untuk memastikan semua yang dia katakan di masa lampau itu terjadi. Dan itu berarti dia punya kuasa untuk menjadikan apa yang kita baca saat ini itu terjadi dalam hidup kita sampai dia datang kedua kalinya. Dan gak ada seorang pun yang bisa melawan dia. Saudara melawan dia pun saudara sedang menggenapkan rencana dia. Jadi milih yang mana? Melawan Tuhan atau lebih memilih menggenapi rencana Tuhan? Melawan Tuhan dihukum oleh Tuhan.
Dan kalau saudara bukan anak Tuhan, dilempar ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Atau belajar ikut Tuhan, tetapi saudara akan mendapatkan berkat dan hidup yang kekal. Saudara, kita sebagai orang percaya yang bijaksana, yang berhikmat, saya percaya harus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Karena kita percaya itu adalah hal yang baik ya. Dan bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan yang kita kasihi. Enggak ada sesuatu yang di luar rencana Tuhan yang bisa terjadi. Dan tidak ada sesuatu yang di dalam rencana Tuhan yang tidak mungkin terjadi. Semuanya pasti terjadi. Dan Tuhan sanggup menjadikan itu. Tetapi untuk bisa mengerti itu perlu apa? Belajar firman. Makanya ikut PA ya. Ikut kelas Triska ya. Di situ saudara akan belajar lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya itu akan membuat kita punya kehidupan lebih kuat, lebih bisa bersandar kepada Tuhan dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal, bisa mentaati Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Orang yang tidak mau belajar firman, tetapi mau melayani Tuhan, saya pastikan satu hal, dia pasti salah. Dan dia pasti tidak melayani Tuhan. Ya. Jadi kita perlu belajar dan kita perlu memahami Tuhan dengan lebih baik. Terakhir. Saya tanya aja, ini kesalahan Petrus bukan? Untuk membuang undi. Ada komentari yang mengatakan ini kesalahan Petrus. Karena Petrus terlalu menggebu-gebu lagi seperti pada waktu dia bersama dengan Yesus Kristus. Seharusnya yang menjadi rasul yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Paulus, bukan Matias di sini. Tetapi Petrus dengan lancangnya kemudian mengambil keputusan mereka harus memilih rasul pengganti dari Yudas Iskariot. Dasarnya apa? Coba lihat, Matias yang dipilih pernah muncul nggak di dalam Kisah Rasul? Nggak pernah kan? Berarti salah kan? Tapi saudara coba perhatikan juga. Yakobus muncul nggak? Ya waktu dia mati. Andreas muncul nggak? Filipus muncul nggak? Itu Filipus bukan Filipus yang ini. Itu Filipus yang 7 orang di ini. Bartolomeus muncul gak? Gak ada yang muncul loh. Matius juga gak muncul di situ. Jadi kitab Kisah Rasul itu tidak pernah berbicara tentang rasul yang lain kecuali Petrus, Yakobus, dan Paulus. Sedikit Barnabas, sedikit Yakobus. Bahkan Stefanus yang bukan rasul itu jauh lebih banyak dicatat daripada Yakobus. Aneh ya. Jadi pada waktu mereka berkata Matias itu adalah seorang yang tidak dipilih, itu adalah kelancangan dari Petrus. Saya nggak percaya itu sebagai satu pengertian yang benar. Karena pada waktu kita berbicara sebagai orang yang Kristen, bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Firman Tuhan itu menjadi tanggung jawab kita kan. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita paham bahwa apa yang di dalam kitab suci itu dikatakan untuk sesuatu yang kita lakukan, harus lakukan nggak? Misalnya, kita perlu mempertahankan inerensi daripada Alkitab tidak? Ketidakbersalahan dari Alkitab. Jawabnya harus. Kenapa? Ada 4 sebab ya. Saya cuma sebutin satu aja ya. Sebabnya adalah karena tanpa firman atau mungkin dari sini. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Terang berbicara kita hidup berdasarkan atau kita mengerti kebenaran firman itu dan kita menyampaikan kebenaran firman itu adalah terang. Garam berarti saya hidup untuk menggarami atau memberi rasa kepada dunia ini. Dengan apa kita bisa memberi rasa kepada dunia ini? Kalau kita mengerti firman kan? Kalau kita nggak mengerti firman, kita nggak mungkin bisa memberi rasa bagi dunia ini. Karena kita akan hidup seperti orang dunia ini. Dan kalau kita tidak mengerti firman, kita tidak bisa menasihkan orang dunia ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan atas dosa mereka. Jadi mengerti firman penting nggak? Penting.
untuk bisa menjadi terang dan garam, kita perlu mengerti firman secara tepat gak? Harus kan? Mengerti firman secara tepat itu bicara tentang mempertahankan inerransi dari Alkitab. Ketidakbersalahan dari Alkitab. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa mempertahankan suatu kehidupan yang ada di dalam terang dan menjadi garam di dalam dunia ini. Jadi pada waktu kita mengerti firman, jangan pikir itu adalah hal yang tidak menuntut kita. Kita punya tanggung jawab, kita harus melakukan itu. Pada waktu di sini Petrus membaca bersama dengan para rasul yang lain, mereka mengerti bahwa posisi orang itu harus digantikan. Sebagai orang yang taat kepada Tuhan, mereka harus belajar mengisi posisi itu karena melakukan apa yang menjadi tuntutan firman itu. Dan itu bukan sesuatu yang lancang juga, karena yang kedua adalah mereka tidak putuskan secara langsung, tetapi mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan cara membuang undi. Dan membuang undi itu bukan berjudi, tetapi ini adalah cara memutuskan berdasarkan cara perjanjian lama di dalam memutuskan. Saudara bisa lihat di dalam imam-imam yang didatangi oleh raja. Tolong kasih tahu bagaimana saya harus bertindak. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Di situ mereka menggunakan undi untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi pada waktu Petrus memutuskan itu, ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu belum zaman Roh Kudus diberikan. Ini masa peralihan dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Mereka masih hidup di dalam zaman di mana mereka dipengaruhi oleh perjanjian lama. Dan cara perjanjian lama adalah mengambil keputusan berdasarkan undi kalau mereka ingin tahu kehendak Tuhan. Dan mereka tanya kepada Tuhan, dan Matias terpilih di situ. Lalu yang ketiga adalah, saudara harus lihat, Kisah Rasul ini berbicara tentang kesaksian para rasul akan Kristus. Betul kan? Berarti untuk bisa menyaksikan Kristus, mereka butuh integritas hidup. Dan Kisah Rasul berbicara tentang integritas para rasul. Jadi kalau andai kata para rasul itu salah, pasti di ngomong dia salah. Kalau para rasul benar, pasti dikatakan dia benar atau tidak dikomenkan. Itu dibiarkan berjalan. Kita bisa lihat dari mana. Misalnya pada waktu Petrus membaptis Kornelius di dalam Kisah Rasul pasal 10. Habis itu dia langsung disidang. Kamu berani sekali ya baptis orang bukan Yahudi. Pada waktu Paulus dipertanyakan pengajarannya yang mengajarkan kalau orang Kristen non-Yahudi tidak perlu lagi disunat. Dia langsung dipanggil di dalam sidang Yerusalem untuk dipertanyakan, benar enggak pengajarannya itu. Tapi di sini enggak ada itu. Jadi di situ kita bisa berkata tindakan Petrus bukan lancang, tetapi dia adalah seorang yang menantikan Tuhan. Dia seorang yang berusaha menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan 12 itu adalah satu simbol yang memang menjadi satu simbol yang penting di dalam Israel. Pertama mengelambangkan 12 suku dari Israel, 12 batu dasar yang diletakkan, dan juga 12 yang ada di dalam kitab Wahyu nantinya. Ada yang berkata seperti ini, saya penasaran, dia bilang, saya pengen tahu sebenarnya nanti satu batu terakhir dari 12 batu itu, nama siapa yang ditulis di situ ya? Matias atau Paulus? Saudara, tapi saya percaya ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Yang kelima, karena dari sini kita tahu ada syarat menjadi seorang rasul. Enggak sembarangan. Dia haruslah seorang yang ikut bersama sejak dari baptisan Yohanes, pelayanan Yesus di dalam dunia, kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Dia harus menjadi saksi mata daripada Kristus. Dan saudara bisa lihat, setelah peristiwa ini, pernah tidak Petrus dan Rasul memilih rasul pengganti yang lain untuk menggantikan rasul yang mati? Jawabnya tidak pernah. Yakobus itu rasul pertama yang mati. Tetapi Petrus tidak pernah mengadakan sidang untuk memilih rasul pengganti Yakobus. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk mengerti bagian ini ya. Kali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin terakhir lah.
siapa ini? Barsabas atau Yusuf protes enggak kepada Petrus ketika dia tidak dipilih? Enggak. Karena dia juga belajar berserah untuk melihat kalau Tuhan tidak mau pakai dia untuk jabatan itu, dia serahkan itu kepada orang lain. Saudara ingat baik-baik ya, jangan cepat tersinggung kalau saudara tidak dipercayakan suatu pelayanan. Kalau orang lain yang ditunjuk. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang lain dalam hidupmu. Gak perlu berebutan, gak perlu rebut kuasa. Karena Tuhan punya rencana dan kehendak. Dan ini dinyatakan di dalam kehidupan dari orang Kristen mula-mula. Mereka tahu bagian mereka. Mereka tahu tunduk ke bawah otoritas daripada Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebenaran firman yang boleh Engkau nyatakan bagi kami pagi ini. Kiranya Engkau boleh pimpin kami, untuk boleh meneladani kehidupan dari anak-anak-Mu, dari Petrus dan para rasul di dalam gereja mula-mula. Dan kami juga berdoa ya Bapak, kiranya kuasa kebangkitan Kristus boleh nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mohon berkati gereja-Mu ini, mohon berkati setiap anak-anak-Mu yang berbakti di sini. Mohon berkati mereka juga yang tidak bisa hadir pada hari ini karena halangan atau sakit atau apapun yang mereka alami. Kiranya Engkau boleh mengingat mereka dan memberi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.